anu Pak Rudi, Pak. Mall-mall Rudi pedot sing Tante. kepetet, ya. Ya mall pedot. Harudinya mati tadi. Semua. Mati semuanya. Ini sinyal nih. Mungkin salah pencet itu. Iya, bisa keluar sendiri, Bu. Iya. Dapat semua ini. Sekarang sudah masuk 33 ini. Tadi 78. Iya, baru 33. Tadi udah 76 lebih deh. Sorry. Itu kenapa ya? Kalau Wes kok masuk ini loh. ini berarti yang nggak masuk berarti tidur ini ya. Pencet. Tak kira paketan kuntek Pak Rudi. Iya, ada baik ini saya tahu. Jadi tertarik dengan sendirinya Pak Rudi. Iya. Pencet atau makin langsung? Pencet itu hilang sendiri Pak Rudi. Iya. Tadi tahu-tahu kepencet. Makanya saya tahu loh kok stop recording ya gitu loh. Iya tadi. Tulisannya oke. Ini sudah masuk, banyak yang masuk. Waktu kepencet putus itunya soalnya kayaknya dari Pak Rudi tuh yang putus semuanya. Iya. Soalnya bilang stop recording, langsung stop recording. Bapak bilang iya sudah selesai semua, udah dot semua. Nah, kalau stop recording itu bisa dari co-host, bisa host. Kalau stop recording, saya nge-record tuh bisa co-host juga. Ini host telah menghentikan Zoom. Iya. Aku tadi mungkin kepencet itu. Iya. Tapi kalau belum berdoa ya belum selesai kan. Iya pinter ya. Iya pinter. Turun Jadi berkat doa. firmani Pak Rudi. Doa turun. Di stop tadi itu. Sebabnya apa? Sama iblis. Iya, supaya kita nggak jadi budak terus. Tapi ini ya, aku jadi juga tes screening nih Anda. Ini yang nggak masuk bikin puru lah. Iya. Untung aku masuk kok. Ketahuan deh. Atau memang itu simulasi ya? Untung aku pas siaga itu. Mungkin dia ada yang nggak sadar. Berarti RK ini on terus. Aduh serius terpulas firman Tuhan. Untung pas melek kok iso moro-moro N. Iya, Bapak tiba-tiba mati. Aku pikir udah ketiduran loh, N ya hilang. Itu pinter tuh alasannya tuh. Untuk saya nggak tidur kok. Berarti ya turu. Saya tidur berarti. Bablas anginnya kok. Orang nek tidur kan nggak tahu. Gak ngerti lek gak ndelok jam. Mungkin dia tidur masih lihat sinar kan? Habis Pak Rudi doa kok tiba-tiba mati. Iya, Nah, itu ketahuan enggak tidur itu. Lanjut Tante. Ini Hendrik nggak ada ini. Baru doa selesai langsung belum ada pertanyaan tuh udah habis. Hendrik nggak ada ya? Ada ya. Oh, ada. Berarti gak turu ya. Tommy masuk. Selamat Drik kamu Drik. Mungkin yang nggak masuk lagi mikirin firman itu barusan. Kalau lagi ke belakang. Selamat itu berarti selama ini ya turu berarti. Selamat saking saya melek. Yesus. Iya, puji Tuhan. Iya. Nek dipikir-pikir sering loh kita tuh nggak tahu ya tujuan hidup kita. Secara nggak sadar sih. Paling tujuan kita itu orang mikir cuma gini dok. Oh iya, kecil digedekno, gede sekolahno, sekolah lulus kerja, habis kerja dinikahno, terus punya anak, kerja lagi dan kerja lagi. Makan tidur cuman gitu tak. Bergereja dalam keluarga sudah selesai semua ya wis itu mungkin ya. Banyak tuh orang yang punya pemikiran seperti itu.
Dan mereka berasa berhasil karena mereka sudah, maksudnya membawa anak-anak semua itu menjadi berhasil gitu loh maksudnya. Tapi kadang kelihatan orang itu berhasil, tapi nggak berhasil di dalam hidup mereka secara pribadi. Itu gimana? Kayak ceritanya Habibie. Anak digedekno, di sekolah luar negeri semua, nggak pulang semua, di sana semua. Pada waktu dia sendiri, hari tuanya sendiri sama pembantu. Anak nggak ada yang pulang sekalipun. Seringkali kan seperti itu ya. Pemikiran orang, dia sudah berhasil. Tapi secara pribadi nggak berhasil. Apalagi dengan yang lainnya. Tujuan hidup bersama dengan Tuhan. Kadang kita nggak punya pemikiran. Gitu. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang sudah menemukan tujuan hidupnya, dan juga mungkin sudah mengetahui juga tujuan hidup, ya kan? Gimana? Ayo. Jadi kalau tadi itu sempat mati sebentar, ada yang bersuara. Nah sekarang coba bersuara lagi. Selamat pagi semuanya. Iya. Saksi sedikit ya, masalah tujuan hidup ini ya memang pada umumnya manusia ini monoton, hanya dijalani hari lepas hari itu bekerja, setiap hari pulang istirahat, wes pokok kegiatan yang umum lah. Nah, tapi apa ya? Ternyata seperti pengkhotbah bilang itu semua pada akhirnya sia-sia, tidak ada apa ya, kedamaian dalam hati. Dan ternyata selama ini yang saya alami mulai hidup saya yang lama sampai yang baru saya mengerti, oh ternyata tujuan hidup ini intinya nanti mati gitu. Dan mati itu kemana? Nah itu yang seringkali yang ditakuti manusia itu kan kematian. Kematian ini kemana? Nah itu kita terus bertanya, kemana mati ketika tujuan hidup saya ini hanya begini-begini aja. Enggak, istilahnya apa ya, saya yang sudah ditebus dari lumpur dosa ini enggak apa ya, betul-betul enggak apa ya, lakukan menyenangkan hati Tuhan, kasihnya begitu. Karena pada intinya ini kita kan kembali kepada Tuhan. Nah, jadi itu yang saya rasa bahwa tujuan hidup yang saya temukan itu, sekalipun kondisi susah, sekalipun apapun, ya saya jalani aja, karena kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Tuhan bilang bahwa bukan di dunia tapi di surga, di Yerusalem yang baru. Ya, terima kasih. Jadi tujuan yaitu mengejar kehidupan yang sampai mati itu dulu kan kita nggak tahu, hanya bekerjanya ini itu hanya wis pokok cari uang lah. Manusia hidup ini kan intinya hidup sampai mati, lahir, hidup, sekolah, besar, dan sebagainya, kerja, buru titel, buru jabatan, gitu. Hanya memburu dunia gitu loh, memburu harta dunia, kesenangan dunia. Hidup itu kan pada Tuhan gitu loh. Nah, kalau lihat di Matius 7 itu kan banyak orang yang bahkan sudah melayani, sudah ini itu dengan mengandalkan titelnya, jabatannya, apa MTH sampai profesor semuanya. Ternyata Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu lah. Itu yang sampai hari ini saya apa ya, bertanya-tanya gitu loh. Nah seandainya kita ini kayak kemarin kita ini bangun pagi-pagi ikut MP, wis selama bertahun-tahun, tahu-tahu Tuhan panggil pulang, Tuhan bilang, loh siapa kamu? Gak kenal lo. Ya pagi saya bangun pagi, Tuhan ikut MP gini-gini, tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal, apa kamu? Lah itu yang kadang
apa ya, kayak menghantui gitu loh. Kalau itu tidak benar selama di dunia ini, terus apa yang nanti kita pertanggungjawabkan sama Tuhan gitu loh. Kalau cuma hanya Kristen kan ya enggak benar juga Kristen, tapi kamu anak kekristenanmu itu. Nah, kamu tunjukkan melalui apa? Nah, itu yang menurut saya bahwa ternyata saya sadar bahwa hidup ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Itu aja. Terima kasih. Iya. Tapi sebetulnya kalau kita tuh mengejar tujuan hidup kita hanya untuk di surga, maksudnya untuk kehidupan yang kelak, ya kan? Ya dipikir-pikir wong sing kayak orang-orang sing gagal dalam segalanya itu nggak perlu stres ya, iya kan? Bener nggak? Karena tujuan kita yang terakhir bukan itu. Jadi ya wis, gak jadi ya wis, mungkin gitu. Gimana? Menurut Bapak Ibu? Juga, Pak. Ya enggak juga. Sebetulnya kan kita ini kan kasih kuasa. Ini kan kasih kecerdasan. Ya kalau kita mau mempresentasikan kerajaan Allah ya kita ini segala sesuatunya kalau bisa excellent. Bukan terus ya gak tadi ya gak apa-apa. Berarti kan ya nggak ada kuasanya. Kayak kemarin tuh saya sama teman-teman tuh ada satu orang ya dalam tanda kutip orang yang sukses sudah tua kan, tapi dia itu Katolik dia Katolik itu. Nah waktu ada temannya dari luar negeri datang itu ngajak dia KKN di Jogja, dia itu nggak seneng, nggak suka dengan orang Kristen. Tapi tahu-tahu dia itu karena sungkan sama temennya orang dari luar negeri ini, dia ikut KKR Jogja. Nah, ketika dia dengerin KKR, melok dengerin sampai tamat, sampai habis. Dan setelah itu dia ngomong-ngomong sama hamba Tuhannya, ternyata hamba Tuhannya itu sederhana. Tempati kontrak, ngingoni arek ake, arek STT. Dan akhirnya dia tuh menyumbangkan mobilnya buat operasional. Kalau ditanya hamba Tuhannya, terus makannya anak ini dari mana? Nggak tahu. Nanti Tuhan kirim. Terus sewa gedungnya ini nggak tahu. Nanti Tuhan kirim. Dan akhirnya dia itu menyumbangkan hobinya ke hamba Tuhan itu. Terus yang kedua, dia ngomong juga cerita sama teman-teman kita. Saya ini sudah semuanya cukup. Anak-anak sudah kuliah, sudah sukses, sudah jadi pengusaha semua. Dia tinggal di rumah hidup berdua, rumah di Tenggilis. Akhirnya dia tergerak rumah yang kosong, tempatnya kosong, dijadikan rumah singgah. Aku nggak ada tujuannya, hidupnya itu semua sudah tak milik, itu mau ngapain lagi. Nah, ketika dia ketemu sama Tuhan itu, dia mulai mau dalam pekerjaan Tuhan, rumah ini mau dijadikan rumah singgah. Jadi yang mulai mikir itu bahwa dia mau masuk dalam tujuannya Tuhan dalam kehidupannya. Terus gak mikir duit tentu. Iya sih. Emang sebetulnya akhir kita tuh ya kayak gitu. Ya. Contohnya ya kayak ada ibu. Pada waktu dia masih muda. Pengen ngumpulin panci mamanya. Pengen ngumpulin ini. Jadi kalau masak-masak apa bisa banyak. Karena punya anak banyak. Nah setelah anaknya menikah semua pada ninggalin dia karena rumah-rumah sendiri, tinggal dia sendiri. Terus dia mikir, aku punya barang segini banyak buat apa ya? Ya, dan dia juga melayani Tuhan. Akhirnya apa? Ya, diserahkan semua untuk Tuhan. Kalau dia waktu itu memang membutuhkan itu semuanya. Tapi sekarang dia tidak mau menyimpannya lagi. Supaya itu tetap berguna. Kalau dulu kan berguna untuk keluarga sendiri. Dan sekarang dia serahkan semuanya. Karena dia tidak mau itu mubazir. Dia kepingin itu semuanya itu berguna. Dan akhirnya memang benar-benar dijalanin. Terus dia mikir, aku sekarang terus ngapain gitu loh.
Ya, berbuat apa dengan akhir hidupnya itu? Ya, akhirnya dia minta hikmat Tuhan, apa yang dia harus kerjakan di dalam kehidupannya. Dan akhirnya dia merasakan bahwa hidup itu memang berwarna banget. Ya, setelah dia terjun seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang harus dia kerjakan. Ternyata hidupnya itu tidak monoton. Cuma itu tok sampai ngedekno anak, sampai anaknya berumah tangga, tidak cuma itu. Ya. Tapi di dalam hidupnya itu ada warna. Dan lebih sukacita lagi di akhir hidupnya itu tadi. Karena dia menemukan banyak sekali kenikmatan dan juga kesukaan yang bukan dari dunia. Ya. Jadi orang itu bukan merasa puas, bisa merasakan sukacita karena apa yang dia miliki. Ya. Tapi setelah dia terjun di dalam apa yang Tuhan mau, dia itu menikmati banget hidup itu gimana gitu. Ya. Hidup yang sukacita luar biasa selama dia hidup. Setelah dia melayani Tuhan, dipertemukan banyak orang, dan dia terjun di dalamnya. Ya wis, enggak mikirin duit dia memang. Apa yang dia ada, ya dia pakai untuk orang sekitarnya. Ya, ya itu kenikmatannya dia, sukacitanya dia. Jadi hidup bersukacita bersama, ya semuanya itu merupakan kenikmatan yang tidak pernah dia nikmati selamanya. Baru dia terjun di dalam Tuhan, di dalam dunia kehidupan saat ini, dan dia benar-benar menikmati, oh ini ya arti hidup sebenarnya. Bukan untuk hidup secara pribadi, tapi hidup kebersamaan. Dan beragam yang mereka temui, pengalaman yang macam-macam. Dan itulah merasakan dia itu hidup itu berguna. Dan juga hidup itu berwarna dalam hidupnya dia itu. Ya. Bersama dengan Tuhan, dia katakan. Pikiran itu bisa bebas. Karena pikirannya cuma satu. Tujuannya ke Tuhan. Jadi berharap, bersandar, ya, dan hidup di dalam Tuhan. Ya sudah itu. Jadi kalau tadi Pak Rudi bilang, nanti makan dari mana? Ya nggak tahu. Kontrak gedungnya dari mana? Nggak tahu. Karena dia tahu. Bukan nggak tahu, cuman kayak gitu. Karena dia tahu asalnya apa. Semua itu dari Tuhan. Dan kalau itu semua diizinkan Tuhan, kehendak Tuhan, Tuhan akan menyediakan semuanya. Tepat pada waktunya. Ya. Pikir yang manusia, dunia pikirnya dari mana gitu. Tapi semua Tuhan yang menggerakkan. Motornya semua Tuhan. Dan karena orang yang demikian menikmati kalau Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup dan Tuhan itu sanggup. Ya. Tuhan itu sanggup mengadakan semuanya yang mereka perlukan. Amin. Haleluya. Ya. Jadi akhirnya orang itu tidak punya pikiran lagi gitu loh. Walaupun itu mungkin apa yang dia butuhkan itu masih belum kelihatan. Adanya itu belum kelihatan. Tapi karena keyakinan kalau Tuhan itu sanggup memenuhi segalanya, nggak mikir lagi, ya. Cuma mikirnya Tuhan kan kirim nanti sebentar lagi. Ngapain dipikir? Dan memang sebenarnya apa yang dia pikirkan itu yang terjadi, Bapak Ibu. Makanya kalau firman Tuhan bilang, jangan takut. Ya, apa yang ditakutkan itu yang terjadi, yang benar. Ya. Jadi ayo mulai sekarang kita mempunyai satu tujuan. Tujuan hidup kemana? Walaupun kita dalam hidupnya ini kita harus melewati semuanya, harus melewati. Ya kan?
melewati hidup dengan anak, menikahkan anak, semuanya. Itu memang harus kita lewati semuanya, step by step. Ya. Tapi satu hal, kita punya satu tujuan kita adalah kehidupan kekal. Di dalam untuk mencapai kehidupan kekal, hidup kita harus diisi dengan Tuhan. Ya. Hidup kita harus selaras dengan firman Tuhan. Dan apapun yang kita hadapi, itu akan kita lewati semuanya bersama dengan Tuhan. Sesuatu tidak ada yang tidak ada gunanya. Setiap kehidupan kita yang kita lewati, semuanya itu ada faedahnya untuk mencapai kehidupan kelak. Ya, untuk mencapai kehidupan kelak. Dan kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti kita dimampukan. Pasti kita bisa. Amin. Puji Tuhan. Jadi nggak perlulah kita berkeluh kesah. Ya wis ngomong aja mbak Tuhan lah. Apa memang harus gini ya Tuhan? Ya wis lah. Aku kasih kekuatan. Tak lewati. Dan aku percaya semua ini ada hikmahnya. Dan sampai akhirnya apa? Kita baru ngerti. Walah aku melewati ini sama Tuhan tuh. Nggak taunya aku tuh di training sama Tuhan. Ya, di training, dilatih. Mamanya ada orang yang sakit sampai 50-50 mamanya. Antara hidup dan mati. Diizinkan Tuhan, bukan orang tuh tidak dekat sama Tuhan. Dekat kenapa enggak? Ya kan? Diizinkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Setelah dia sembuh, dia diperhadapkan banyak orang yang seperti dia dulunya. Dan di situ dia ngerti, oh, supaya aku bisa ya melayani orang-orang ini. Karena betapa sakitnya pada waktu dia menderita kesakitan. Dan pikirannya cuma apa? Larinya cuma ke Tuhan. Ya, larinya ke Tuhan. Minta Tuhan. Sembuhkanlah aku Tuhan, maka aku akan sembuh. Dan ada satu iman, percaya yang menguatkan dia pada waktu itu. Dan dia merasakan bahwa kuasa Tuhan ada di dalamnya. Bahwa dia tidak sendiri di rumah sakit itu. Tapi dia yakin percaya kuasa Allah, malaikat Tuhan mengelilingi dia semuanya, yang melindungi dia, memagari dia. Dan itu dia bisa saksikan pada orang-orang lainnya. Sehingga orang itu akhirnya juga kuat. Ya. Juga kuat. Dan juga orang itu akhirnya apa? Penyerahan kehidupannya kepada Tuhan. Nah, itulah. Jadi di dalam kesakitan itu bukan cuma itu aja. Mungkin kita bisa melihat pada waktu kita sakit itu. Orang-orang yang mengasihi kita. Keluarga yang mengasihi kita. Yang terutama memang Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, dan kita baru nyadar pentingnya kehidupan bersama keluarga, bersama komunitas, ya kan? Makanya dikatakan salib ke atas dengan Tuhan, yang horizontal dengan sesama. Kita nggak bisa selamanya hidup sendiri. Walaupun kita memiliki semuanya, kita tidak bisa sendiri. Hidup kita harus bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, dan apa yang kita dapatkan dari Tuhan, kita nikmati dengan hidup bersama-sama. Kita saling mengasihi. Kita saling merasakan, menikmati. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang itu, orang yang tadinya itu yang merasa tidak punya tujuan hidup, yang dipikir aku sudah selesai kok. Ya udah, anak-anakku sudah jadi semua, sudah finish. Enggak lah. Ya. Itu bukan tujuan itu. Itu tujuan yang proses yang harus kita lewati untuk mencapai tujuan hidup kekal. Ya. Enggak sampai di situ toh. Masih ada lagi. Masih levelnya masih ditambah lagi. Ya, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya.
Mungkin ada yang lainnya. Manda boleh Tante. Boleh Manda. Manda mau cerita. Manda mau kesaksian. Yang kayak Tante bilang. Manda itu pernah juga Manda cerita di MP. Manda itu pernah depresi sampai nggak bisa tidur berbulan-bulan. Itu keadaan Manda itu waktu itu bukannya lagi susah kan. Manda tuh lagi segala-galanya ada, semuanya ada, semuanya sehat apa segala macam keluarga. Cuman Manda depresi tiba-tiba datang sendiri, nggak tahu kenapa, nggak bisa tidur. Terus pikirannya maunya mati aja Tan. Sampai Manda lagi hamil anak Manda yang kedua itu udah pisau udah ada di tangan Manda. Tapi Manda depresi sampai Manda bilang begini sama Andri. Andri itu bukannya Kristen. Dia itu cuman dulu waktu sekolah dia sekolah Kristen. Manda tanya sama dia, Andre, hidup buat apa sih? Semuanya ada kayak begini. Terus buat apa? Buat senengin orang lah, Beb. Terus udah gitu. Hah, senengin orang? Iya. Tapi Manda juga nggak ada kesusahan untuk buat senengin orang. Manda itu dilatih sama keluarga Manda. Dan keluarga Andri kebetulan juga orangnya bukan yang pelit-pelit gitu Tan. Jadi kita orang tuh semuanya udah gampang banget dah kalau buat ngasih-ngasih, kalau buat seneng-senengin orang tuh udah biasa gitu. Jadi nggak kesusahan dan nggak ada rasa kurang gitu maksudnya. Jadi itu kita orang tuh udah biasa begitu. Terus udah gitu Manda bilang, terus kita udah senengin orang terus buat apa? Kalau orang seneng, ya kita kan juga seneng. Enggak tuh, Manda bilang begitu Tan. Ya udah, kamu doa. Katanya Andri. Terus begitu Manda bilang udah doa, tapi Tuhan kayaknya nggak ada deh. Tuhan ada Beb, kalau nggak kamu nggak hidup. Andri itu benar-benar temenin Manda, biarpun dia lagi ngantor dulu. Manda ingat banget jam 1, jam 12 siang Manda nangis, gue mau mati nih Andri, nggak tahu kenapa gitu-gitu. Begitu Andri sampai akhirnya nyerah. Aku udah nggak bisa tolong kamu, aku udah nggak bisa baik-baikin kamu, katanya Andri. Kamu harus usaha sendiri, cari Tuhan. Terus gitu Manda bilang nggak ada, Tuhan nggak ada. Tapi Manda juga dalam hati Manda gini, kok gue dari kecil tahu Tuhan Yesus, tapi kok nggak percaya, bukan yang nggak percaya, kok tiba-tiba kayak Tuhan mana sih gitu. Terus udah gitu, Manda akhirnya tetap nggak cari Tuhan. Manda ke dokter Tan, mau tahu gak dokter bilang apa? Ibu itu dalam hidup perlu stres, mampus gak Tan? Jadi itu katanya Manda nggak ada stres. Saking senengnya hidup Manda nggak ada stres, jadi Manda depresi. Manda bilang enggak, Manda bilang gitu. Ibu anak berapa? 2. Waktu itu masih belum ada baba. 2. Pembantu berapa? 2. Ibu di rumah ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Terus ibu nggak seneng-seneng sama teman-teman? Iya, pergi-pergi juga. Kurang stres ibu katanya. Hidup itu perlu stres. Manda bilang gini, masa hidup perlu stres sih? Udah dong Tan, Manda nggak bisa tidur. Suatu saat Manda lagi buka YouTube. Waktu itu handphone aja tuh masih belum kayak begini. Jadi buka YouTube juga perlu effort lah. Terus udah gitu Manda cari-cari, ketemulah Joyce Meyer. Manda dengerin. Ternyata Manda tahu ada kepahitan. Hidup tuh ada kepahitan apa. Manda mulai serahin semuanya sama Tuhan. Tapi memang mujizat Tuhan luar biasa ya Tan. Waktu Manda disembuhin itu, Manda udah tahu, oh ini jalan Tuhan. Kalau misalnya Manda nggak dikasih sakit kayak begitu Tan, Manda mana bisa lewatin hidup kayak begini sekarang. Maksudnya dulu yang segala-galanya ada. Mobil si Andri siapin, manusianya bisa nyetir mobil cuma 2, mobilnya lebih. Ya kan Tan, yang lain masih anak kecil, Manda bisa nyetir. Segala macam Manda mau apa, cuman bilang, Dri mau ini, langsung dia beliin. Mau ini dia beliin. Terus mertua Manda juga luar biasa baik Tante. Manda tuh makanya suka bingung kalau orang bilang mertua menantu ribut. Manda tuh gak ngerasain gitu. Jadi Manda bilang, masa sih? Kalau Manda sama mertua Manda nih Tan, Manda tuh saking dia baiknya. Manda tuh kalau misalnya lagi tidur, lagi nginep di rumah dia, atau enggak lagi tidur di rumah dia, Manda tuh kalau misalnya bangun pagi-pagi, kalau enggak dia bangun pagi-pagi, dia udah masak apa segala macam, Manda masih tidur. Orang-orang kalau berisik aja dibilang, jangan pada berisik ya. Sosok Manda lu lagi tidur ya, jangan pada berisik ya. Manda bangun aja jam 1, jam 2, dia nggak pusing. Anak-anak Manda yang ngurusin. Malam dari pagi, dari pas Manda udah ada rumah Tan,
Dia itu masak dari Senin sampai Jumat, dia masukin freezer buat Manda minggu depan, Manda ambil hari Jumat, buat Manda masak hari Senin sampai Jumat, jadi Manda udah nggak usah masak. Luar biasa, mertua Manda luar biasa, yang cowok juga luar biasa Tante. Manda kuliah aja waktu itu masih itu, Manda dianterin setiap pagi, duit jajan dikasih. Luar biasa lah mereka. Jadi Manda tuh benar-benar nggak ada stres, Tan. Apa yang mau pikirin? Anak Manda udah diurusin. Manda cuma teriak, "Mah, si Audi sakit nih, Mah." Langsung kucuk datang. Datang udah gitu, udah Manda istirahat aja di rumah, Mama bawa ke dokter. Udah dibawa ke dokter, dia yang ngurusin, panas dia yang kompresin. Zaman dulu mah dia pakai bawang apa segala macam, Manda nggak pernah pegang, Tan. Manda itu ngurusin anak cuman baba. Jadi itu maksud Manda gini loh, Tuhan tuh luar biasa baik. Manda kalau nggak dikasih sakit kayak gitu, Tan, Manda nggak tahu Tuhan. Manda nggak buka YouTube, nggak ketemu si Joyce Meyer. Manda tahu Tuhan Yesus. Manda dari kecil agamanya Katolik. Manda tahu, cuman Tuhan tuh benar-benar ngelatih kita tuh, kalau istilah sekarang yang Manda udah ngerti, bahwa kita dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lebih tinggi. Itu dia. Manda tuh benar-benar ngerasa itu banget, Tan. Itu aja, benar-benar Tuhan baik, luar biasa baik. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu pasti ada hikmahnya yang luar biasa. Itu aja sih, Tan. Iya. Terima kasih semuanya, itu kesaksian dari saya. Kalau Manda dalam keadaan kelimpahan stres. Itu yang nggak lumrah. Kalau dalam keadaan kelimpahan stres, kelimpahan skalanya stres. Nah, tapi harus dilalui semuanya. Nah, ternyata tujuan Tuhan supaya ngerti gitu loh siapa Tuhan. Kan gitu. Nah, ini yang sering ini yang dalam keadaan susah stres. Nah, itu gimana gitu loh. Ya kan? Harus bagaimana? Nah, mungkin ada yang bisa jawab. Dinikmati aja. Dinikmati aja. Nih, Manda kasih tahu lagi nih, Tan. Manda bisa jawab kalau itu. Kalau lagi kesusahan, stres, pasti orang cari Tuhan, Tan. Kalau orang lagi berkelimpahan, Tan, terus udah gitu stres, bingung cari Tuhan atau enggak. Orang Tuhan nggak ada, orang gue juga nggak perlu apa-apa kok dari Tuhan. Gue cuma perlu baik. Cuman terus udah gitu Tuhan kayaknya nggak mau kasih baik gitu loh, Tan, pikirannya. Jadi kalau orang susah pasti cari Tuhan. Makanya Tuhan tuh tahu Manda. Manda tuh orang belagunya minta ampun, Tan. Orang dari kecil Manda dibelaguin, oh papi segala macam apa-apa ada gitu. Jadi Manda tuh orang sombongnya luar biasa. Jadi Manda pikir, wah kalau misalnya Manda kalau pikir-pikir lagi, waduh kalau misalnya Manda nih lagi susah, terus udah gitu stres, bingung gitu, kebingungan atau apa depresi, pasti Manda cari Tuhan. Tuhan udah tahu. Kalau misalnya Manda lagi seneng, Manda bisa depresi sampai nggak bisa tidur. Bingung kan mau cari mana, Tan? Akhirnya mau nggak mau cari sendiri loh, Tan. Waktu itu benar-benar nggak ada yang ngituin. Orang-orang pada bilang macem-macem lah, Tan. Pokoknya segala macam lah. Manda juga kayak bingung harus cari Tuhan atau enggak ya? Harus cari Tuhan atau enggak ya? Cuman Andri doang, Tan. Walaupun dia sampai sekarang masih belum ya maksudnya ya masih agamanya masih beda terus udah gitu. Cuman tapi Andri itu yang tuntun Manda luar biasa bawa Manda ke Tuhan. Itu dia. Makanya Manda juga bersyukur banget lah. Kalau Andri setiap hari, tiap kali ketemu Manda suka bilang, peluk Manda, cuma Manda bilang makasih ya, udah jadi istri aku. Dalam hati Manda sih emang nggak keluarin, Tan, nggak ngomong. Dalam hati Manda nih, Manda cuma bilang gini, gue yang lebih makasih lah punya laki kayak lu gitu loh. Cuman nggak tahu Tan nggak bisa keluar tuh dari mulut. Gengsi. Lah ini keluar. Sombongnya masih ada. Ini keluar ini sekarang. Malu kok, bukannya sombong, Tan. Malu gitu loh, Tan. Kenapa ya? Malu ya sombong. Suruh dengerin rekamannya aja. Supaya dia denger. Aku dulu pernah baca artikel, sing ngomong itu ya memang artikel rohani gini. Orang kalau sudah punya segalanya, tapi masih ada yang kosong. Karena kekosongannya cuma bisa diisi sama Tuhan. Iya. Betul. Makanya ada orang kaya-kaya. Cuma nggak tahu caranya.
Itu dia kok. Pokoknya kalau udah orang punya segalanya, nggak perlu apapun. Makanya tuh orang kayak artis-artis aja bunuh diri. Manda tuh ngerti banget. Mengerti banget deh pokoknya. Oh kayak begini tuh rasanya. Sayangnya dia nggak kenal Tuhan gitu doang dalam hati Manda. Itu tuh Manda, aduh puji Tuhan, Manda ditolong Tuhan ya Tan. Kalau nggak kenal sama MP nih benar-benar. Karena gini, karena di dalam Tuhan itu ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Yang mana damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, kalau kita mempunyai segalanya, kepingin damai, pengen tenang, si nonton bioskop lah, si ke tempat yang mana yang bisa tenang lah, tapi pulang suntuk lagi, ya kan? Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, itu ada ketenangan, ada damai sejahtera. Apalagi kita bisa memuji, menyembah Dia. Waduh, seperti aliran air yang tenang mengalir di dalam kehidupan kita. Itulah karena Roh Kudus yang menjamah kita. Ya, Roh Kudus yang menjamah kita. Benar. Jadi kenapa sih kalau ada pujian penyembahan kadang kita bisa nangis, bisa ketawa, ya itu aliran Roh Kudus yang masuk dalam kita. Yang bisa mengangkat semua yang nggak benar di dalam hidup kita. Dan Tuhan gantikan, dan Tuhan gantikan damai sejahtera yang berkelimpahan dalam hidup kita. Nah, itulah Bapak Ibu saya sekalian, ya kan? Itu namanya buru celeng kehilangan deleng, Bu. Apakah? Apa itu Pak Eka? Buru celeng kehilangan deleng itu artinya kayak anjing nguber-nguber buntut, puter. Orang keto diuber-uber, apa sih diuber-uber? Kehilangan deleng namanya. Puter ya, ento-ento. Isi orang ento-ento buntut. Diuber terus. Anjing nguber-uber buntut tuh, nggak dapat sampai mati, sampai nggak dapat terakhir. Sampai apa kita uber kita nggak kena katanya. Itu apa arti celeng itu apa Pak Eka? Guru celeng. Apa? Guru celeng hilang celengi. Ya. Iya kan? Celeng itu kalau celeng bahasa itu hitam itu kan? Iya. Oh, iya. Oke. Guru celengi. Iya. Makanya kalau orang itu bahasa Inggris itu celeng itu. Inggris Timur. Guru celengi. Guru apa hilang tah? Buru celeng kehilangan celeng. Celeng kehilangan celeng. Oh, buru celeng hilang celeng. Enggak penting guru. Hilangan celeng. Buru celeng hilang celeng. Iya. Wah. Jadi orang kalau kayak anjing berbuntut, nggak dapat sampai besok. Anjingnya udah sarap itu berarti itu. Kalau lagi muter-muter, coba muter-muter ngapain gitu loh. Kakak. Itulah ditulis dibaca bahasa Indonesia. Buru celeng hilangan celeng. Celeng. Itu buru celeng itu buru gelap, kehilangan gelap udah lah. Wis terjemahno dhewe-dhewe. Eka dhewe sing ngomong yo, dhewe sing kok. Wis dibahas esuk ae. Wis dibahas dhewe. Gak buyar-buyar iki. Ayo tetep untuk. Sono ae Eka iki. Terakhir baru bersuara. Semua pada nggak ngerti artinya, melongo apa? Itu bahasa Inggris plus bahasa Indonesia. Indonesia sama Inggris Timur. Ayo kita doa yuk. Tuhan terima kasih. Tuhan kami mengucap syukur ya Bapak. Engkau sungguh baik, amat baik. Mari Roh Kudus Engkau senantiasa ada pada setiap kami. Karena kami butuh Engkau setiap saat Tuhan. Apapun keadaan kami senantiasa butuh Engkau ya Bapak. Mari Roh Kudus, Engkau urapi kami, Engkau berikan hikmat atas setiap kami Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami senantiasa kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera di mana dunia tidak dapat memberikan atas kita semuanya ya Bapak. Hanya Engkau ya Bapak. Tuhan terima kasih Tuhan. Dan kami pagi ini menyerahkan anak-anak-Mu yang di MP ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan kami percaya, kami semua yang beriman percaya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya sudah mendapatkan kedamaian sukacita yang dari Engkau Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus kami yang percaya mendapatkan semuanya itu katakan
Amin. Tuhan Amin. memberkati. Terima kasih Bu Tri. Terima kasih Bu Terima Tri. kasih. Terima kasih Pak Terima Rudi. Terima kasih Rudi. Anda. Salam Semua ya. kasih, Pamit ya. Semoga buang ya Bu Tri. Ono ae buru celeng. Shalom semuanya. Saya Buru pamit celeng. dulu semuanya. Terima kasih Putri. Apa Terima kasih apa tadi Rut? semuanya. Buru celeng. Rudi firmannya. Berkati. Amin. Buru celeng kehilangan celeng. Buru celeng hilang celeng. Celeng kehilangan celeng. Oh, buru celeng kehilangan celeng. Guru celeng. Wis ono ae. Coba Mereka kok ada istilah baru nih, baru Oh. denger. Oh, bahasa daerahnya bagus berarti. Ya, Loh. kalau lagi ngomong sama pegawai yang kerjanya nggak beres, kayak gitu ngomongnya, kamu tuh kayak anjing nguber-nguber buntut, nggak bakal dapet. Namanya buru celeng kehilangan deleng. Oh, deleng. Iya. Deleng. Oh, deleng itu Celeng. deleng. Deleng itu penglihatan. Iya. Deleng tuh lihat. Ini bahasa Sunda Jawa jadinya bingung. Ya kalau bahasa Sunda Jawa itu. Bahasa Sunda Cemburu. Jawa. Celeng itu bahasa Madura. Celeng. Celeng itu bahasa Madura hitam. Nek deleng itu Deleng bahasa ya bahasa Jawa kasar dan hitam. Nek deleng itu ngelihat bahasa Iya. Jawa. Ya, sama Jawa hampir mirip kadang-kadang. Iya Tak dah. deleng tak lihat kan deleng ya toh. Iya Kalau deleng. celeng di Surabaya sih bilang hitam ya. Hitam iya hitam. Celeng. Ada celeng. Oh Sama iya. itu kan gara-gara itu lagi. Ada celeng. Kamu hitam kan? Makan celeng. Oh, ono ae awakmu itu. Wis, mari Terima tutup. kasih, Mem. Jangan. Wis Berkati. lewatan. Makasih ya. Berkati. Yo. Thank you semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Selangkong. Opo, Selangkong itu. Terima Opo, kasih. 25. Terima kasih. Selangkong itu. Terima kasih. Terima kasih. Basa Madura. Oh, Selangkong itu terima kasih yo. Nah, kalau Jalangkung itu yang ada di pasar. Ngerti. Itu tambah buemi, itu tambah nambah-nambahi, tambah ruwet niku. Tuh. Selangkong jelas no tambah ruwet piye to. Selangkong itu selawe. Terus Selangkong. Selangkong. Terima kasih. Selangkong sebeja. Apa itu? Terima kasih banyak loh. Semua. Semuanya. Semua. Terima kasih semua ya. Bahasa Madura ya. Terakhir malah belajar bahasa macam-macam ya. Oke. Ya, terima kasih Sampai jumpa. Pak Rudi. Semua saya pamit ya. Kamera saya itu loh kok ngadep ke sana itu kepetek apa ya? Oh, itu pencet yang kayak gambar kamera, terus ada gambar kayak lingkaran. Sebelah kiri. Nah, jadi kalau saya pasang duduk mukaku Pak Rudi sing sana. Belakang kamera toh. Ada di pinggir atas itu, Bu Yohana. Kayak gitu. Loh, ya, gini, gini. Ya, yang bagian atas. Yang bagian atas itu ada gambar kamera kan. Nah, kameranya dipencet. Nanti gambar ganti balik yang ke depan. Pojok kiri atas kalau nggak salah. Pojok kiri atas. Iya, coba sambil kameranya nyala aja. Kameranya sambil di pojoknya gak ono gambarnya apa-apa, cuma ono gambarnya handset. Enggak, ditutul dulu, layarnya ditutul dulu supaya keluar. Di tempat sembarang layar ditutul, nanti kan keluar. Layar kameranya, nah, pojok. Oh iya. Dipencet. Oh, ya sudah, terima kasih, Tuhan berkati. Makanya enggak saya bilang dari tadi. Terima kasih ya, Tuhan berkati ya. Iya. Ya, selamat pagi semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dulu.